Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hafiduna ittaqullaha mastata'tum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ar-ruku', halaman 54. Al-khamisu utawi kang kaping 5, ar-ruku'u iku ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6, at-tumaninatu iku tumanina, fihi ing dalem ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7, al-i'tidalu iku i'tidal. As-saminu wallahu a'lam bishawab. Sadatil kiram wa ahibail kiram, para sepuh, bini sepuh, tokoh musholah Nurul Jannah dan seluruh para jamaah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita, para kesepuhan kita, senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin, sehat walafiat, tambah berkah manfaat ilmunya, tambah subur makmur rezekinya, terutama ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Ghafur. Salawat salam mari kita limpah curahkan kehadiran alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya yang senantiasa selalu mengharapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan yang sebesar-besarnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja kita masih membahas tentang rukun sholat. Al-khamisu ar-ruku'u, rukun sholat yang kelima adalah ruku'. Yang kelima rukun sholat adalah ruku'. Wa aqalluhu lil qa'imi ayyan haniya qadra wusuli rohati mu'tadil fawqati rukbatayhi yaqinan. Ruku itu ada tata caranya.
paling sedikit bagi orang yang melaksanakan sholat fardunya sambil berdiri, cara rukunya ayat haniyah qadra wusuli rohatai mu'tadil khalqatir bataihi yakinan. Dengan cara ruku itu ayat haniyah, menyondongkan badannya. Bahasa kurang kapuk. Ayat haniyah. Nah, dendeng. Bahwa dendeng. Jadi bahasa kerennya merukungkung. Itu bahasa keren. Merukungkung. Bahasa Indonesia silakan cari di komus. Merukungkung. Membungkukkan sebagian badan dari pinggang sekiranya telapak tangan dapat memegang kedua dengkul. Itu waqaluhu, paling sedikit membungkukkan badan, kemudian kedua telapak tangan sampai ke dengkul. Bukan ujung jari tangan, tapi telapak tangannya yang usul rukbatain yakinan. Artinya telapak tangannya sampai ke dengkul. Itu paling sedikit rukunya demikian. Tapi wa'akmaluhu ada. Wa'akmaluhu itu hanya memenuhi syarat saja, sah rukunya. Tapi yang paling sempurna ruku itu kepala dengan punggungnya sama rata seperti papan. Ini sulit. Kepala dengan punggungnya sama rata seperti satu papan. Seperti papan atau seperti apa? Nah, ini lain papan. Oh, papan mana? Wasiku itu. Ya wasiku sebelumnya wasiku. Nanti kita praktekkan langsung, nggak mesti sulit-sulit. Paling sedikit ruku demikian. Telapak tangan megang dua dengkul. Ini cukup. Yang penting kedua telapak tangan membungkukkan badan, kemudian kedua telapak tangan pegang dengkul aja, langsung pegang dengkul udah gitu cukup. Ada yang melebihi Pak Ustaz. Ada yang melebihi ke bawah. Nah, tapi yang sempurna kepala dengan punggung sama rata, sejajar. Nah, ibu lagi ya saya soalnya dan pernah sholat dari kaca. Cara mengukur kepala supaya rata dengan punggung, supaya sejajar dengan punggung, sehingga jedat kita itu tarang, mau jedah tarang lah. Tarang kita, jedat kita pas ke tempat sujud. Kalau kita sujud pas, muhaddi, tepat, gitu. Setelah mau sujud akad dia tak tarang tak kali dia tak gitu, tak malbahan gitu. Tarang itu tepat ke tempat sujud jidat kita. Terus bagaimana kalau ada yang sujudnya kayak begini? Ini telapak tangan jangan sampai di atas dengkul. Ini kalau begini kan namanya di atas dengkul. Atau di bawah dengkul. Yang nggak boleh, salah satu yang nggak boleh di apa namanya ini, tangannya dibengkokin apa? Ya begini. Ini nggak boleh. Ditekuk, nggak boleh ditekuk. Luruskan saja. Nah, jadi guys, lamun kurang Sunda ya supaya kencang kan di tangan kita.
Dia tuh ya katarik ke dia otot. Berarti lamun can katarik ya wunggul ya ternyata aqaluhu. Lamun can karasa kenceng eta urat berarti aqaluhu. Lamun gerak kenceng ya gitu. Maka tentu di dalam ruku itu ada faidah yang kemudian kembali pada kesehatan tubuh kita. Kalau rukunya sempurna. Karena lebih daripada olahraga dalam sholat itu. Gerakan-gerakan sholat itu lebih daripada olahraga. Telah mensirana kahandap deui atau teu meunang deui. Teu meunang deui. Maksudnya itu kalau sehat. Kalau sehat, ini kan bicaranya beda sehat. Ngomong yang sakit kan gimana? Mohon. Misalnya Kemudian bagi yang memang kurang sehat atau tidak dalam keadaan sehat tadi wa'aq qalbuhu. Yang penting tangannya, telapak tangannya itu pegang dengkul. Artinya membungkukkan badan sambil telapak tangannya pegang dengkul. Wusun rukbah. Tapi di Jakarta bukan sedikit yang pegang betis. karena nggak tahu, nggak ngaji. Nah, kalaupun kadung kemarin kita rukunya bukan pegang dengkul malah pegang betis. Apa namanya? Bitis. Itu karena bitis, baik. Betis. Kalau pun turun, kalau dengkul. Jadi anjurannya adalah ruku itu membungkukkan badan, kemudian kedua telapak tangannya pegang dengkul. Itu anjurannya, bukan pegang betis, bukan pegang paha. Dengkulnya yang dipegang. Kemudian jarinya direnggangkan. Nah, secara sempurnanya begini. Supaya ada kekuatan. Juta, juta. Iya. Tunjuk di lempeng kan gitu. Nah, mungkin masih mana dalam kayak cecak. Dan lumayan kalau misalnya tangan udah sampai dengkul, Ya, pinggang nggak setuju, gitu, karena sakit ya. atau meski atau Dia mau gimana? kan ya? Meski ya. Nggak ada mau kalang gitu. Nggak itu mana tengah itu mana dia terima. Nah, gitu bisanya gitu bisanya. Biasanya ngopet. Dia kan lihat. Bisa ya. Tungkul dan sirah mah. Gitu kan baik. Kemudian di dalam ruku juga sunnah membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa aqalluhu marratan wal ikhtisaru alaihi khilaful aula. Paling sedikit membaca tasbih subhana rabbiyal azim di dalam ruku marratan, satu kali, paling sedikit. Kalau dikurangi subhana rabbiyal azim, umpama ikhtisar dikurangi, itu khilaful aula, tibanya makruh. Khilaful aula. Wa qalu maratan, paling sedikit satu kali. Mengurangi daripada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu khilaful aula. Gitu. Wa ya'til imamu bis salasi wa illam yardal ma'mumuna. Kemudian bagi imam dianjurkan paling sedikit membaca tasbihnya 3 kali, meskipun makmum tidak setuju. Tetap imam punya ketentuan paling sedikit 3 kali. Lebih daripada 3 kali harus minta ridhonya. Jadi jangan kurang dari 3 kali, jangan lebih daripada 3 kali untuk imam. Faedahnya alaiha bijilatuhum kuriha. Jika seorang imam membaca tasbihnya lebih daripada 3 kali pada saat ruku tanpa seizin makmum, tanpa ridho makmumnya, bighairi ridho, tanpa ridho makmumnya, kuriha, hukumnya makruh. Jadi surat gampang. Faida zada 'alaiha bi ghairi ridho kuriha. Jika imam
membaca tasbih lebih daripada 3 kali pada saat ruku tanpa seizin, artinya tanpa ridho makmum, hukumnya dimakruhkan. Potong. Begitu. Kan ada tuh kiai sujud terakhir imam suka lama gitu ya. Ya. Kadang kita dibatin lama masih. Kemudian ya. sampai batas jumlah hitungan baca tasbih pada saat ruku secara sempurna sampai berapa? 5 kali sampai 11 kali. Silahkan jika makmum setuju, jika makmum ridho.